Selamat pagi Pak Bambang, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Iya, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dev Novandi, Edgar Gani Mardika, Rinaldo Bayu, TS. Yaskiel, dan anggota kami yang tidak ikut serta, Matthew Sofyan. Lebaran ini memiliki beberapa faktor. Faktor pertama yaitu syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu faktor kedua ada tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak perlu yang rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Tidak heran kalau misalkan orang Nusantara apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial mudah menerima agama ini. Selanjutnya ada jalur Selanjutnya ada penyebaran pertama yaitu melalui jalur perdagangan yang akan disampaikan oleh Bayu. Udah ngomong aja. Oke, yang pertama ditobatkan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Kedua, pedagang Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, tiga. Sebagian dari pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai disebut Pekojan. Lalu jalur yang kedua adalah jalur perkawinan. Yang pertama, pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada versi dari yang lain yaitu menyatakan kalangan istana khawatir sang putri membuka jalan bagi islamisasi Jawa. Lalu versi lain juga menyatakan permaisuri tidak sudi di madu. Singkat cerita, Kertabumi akhirnya menyerahkan Putri Campa yang tengah mengandung kepada Arya Damar atau Adipati Palembang dan kelak melahirkan Raden Patah atau Jinbun. Setelah itu, Jinbun berlayar ke Jawa untuk menemui ayahnya atau Kertabumi. Ia tiba di Tuban sekitar tahun 1419 dan tinggal di sana sambil belajar agama Islam di rumah Sunan Ampel. Contoh lainnya adalah perkawinan antara Prabu Siliwangi atau Raja Pejajaran atau Sunda yang beragama Hindu dan Subang Larang atau Putri Mangkubumi Mertasinga atau Singapura yang beragama Islam. Juga perkawinan antara penguasa Cirebon Syarif Hidayatullah dan Nyai Pawunganten Putri Adipati Banten Sang Surosowan yang beragama Hindu. Saluran pendidikan. Yang pertama, awal mula munculnya para ulama dan mubalik, mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang kedua ada pesantren Sunan Giri yang berada di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Banyak santri dari Maluku, khususnya wilayah itu, datang berguru pada Sunan Giri dan para kiai dari Giri diundang mengajar. saluran ajaran tasawuf. 1. Saluran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. 2. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat di masyarakat setempat. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat di masyarakat setempat.
3. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad 17. 4. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi beragama Hindu. Yang kelima ada saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah. Disebut wali songo, yaitu yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam di daerah Gresik dan Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, terutama Cirebon. Yang ketiga ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah tokoh yang berperan dalam menyebarkan Islam di daerah Surabaya, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah tokoh Wali Songo yang mendirikan pesantren di Gresik, Jawa Timur. Yang kelima ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah tokoh yang aktif dalam dakwah dan pendidikan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keenam ada Sunan Kudus. Sunan Kudus berperan dalam penyebaran Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang berfokus pada pendekatan mistik dan sosial dalam dakwah Islam. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di daerah Jepara, Jawa Tengah. Yang terakhir ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah tokoh Wali Songo yang berfokus pada penyampaian ajaran Islam di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan, seperti wayang, gamelan, serta gening yang berisi siar-siar nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tapi perkaya dengan seni Islam. Sastra juga berkembang pesat, banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu.